Ini akan selalu aku ulang, 3 prinsip ini. Seeing the general in particular di dalam mata kuliah ini lebih kepada kami mau mengajak kalian melihat atau mengidentifikasi pola sosial yang umum pada perilaku individu yang khusus. Kemudian pola sosial di organisasi ya, pada perilaku individu yang khusus. Lalu prinsip yang kedua, seeing the strange in the familiar itu lebih kepada memberikan ide bahwa perilaku manusia adalah didasari pada apa yang orang atau kata orang ini bisa kalian ganti dengan organisasi hendak lakukan. Oke, kenapa? Karena ini kita berangkat dari pemahaman bahwa masyarakat akan atau organisasi itu akan membentuk hidup kita. Saya punya paman, dia bekerja di perusahaan Jepang. Di perusahaan Jepang itu ada satu kebiasaan namanya 5S. Jadi kalau misalnya orang habis bekerja, itu meja dia harus bersih dan segala sesuatu harus diletakkan lagi pada tempatnya. Nah, karena dia lama bekerja di perusahaan ini, secara tidak sadar bagaimana dia mengelola rumahnya, kamarnya, ruang-ruang yang ada di rumah itu mengikuti 5S itu. Gitu. Ada yang bisa sobat seperti itu. Kemudian seeing personal choice in the social context ini lebih kepada pilihan individu dalam sebuah organisasi itu juga ditentukan oleh konteks organisasi yang ada. Contoh nih guys, kemarin tuh Jessica Harlim 2016 itu membuat tugas akhir skripsi itu tentang job insecurity gitu. Terus Mbak Nat punya kesempatan untuk wawancara bertiga sama salah satu informan. Jadi aku sebagai dosen pembimbing ikutan wawancara sama si informannya gitu. Waktu aku tanya gitu, ini dalam suasana pandemik seperti ini, apa Mbak nggak takut kalau di nonaktifkan atau dikeluarkan dari perusahaan? Terus dia bilang, ya saya sebenarnya takut Mbak, cuman perusahaan saya ini baik ya, jadi memang kita dikasih tahu bahwa perusahaan itu sudah mengalami kesulitan, dia bilang kayak gitu. Sehingga ya begitu, kami masuk dalam 1 minggu tuh tidak setiap hari, dan gaji kami sebenarnya dipotong 40%, jadi dia hanya menerima 60%. Lalu saya tanya, apa ini implikasinya pada kehidupan Anda di rumah tangga atau di keluarga di mana Anda hidup? Ya mau tidak mau dia bilang, saya juga akhirnya mengurangi konsumsi saya sampai 40%. Jadi Anda bayangkan gitu, Anda bekerja di mana itu sangat mempengaruhi kehidupan Anda di institusi lainnya. So, seeing personal choice, jadi dia memilih untuk memotong pendapatan dia atau pengeluaran ya, consumption dia sampai 40%, itu dalam rangka dia mengadjust terhadap kebijakan organisasi yang ada. Ada yang kayak gitu. So, 3 prinsip ini selalulah hidup di dalam diri kalian sebagai mahasiswa sosiologi, apapun konteksnya, mau lihat politik kah, organisasi kah, ini selalu akan dipakai prinsip bekerja ini. Oke. Kalau kita ngomong tentang multiple approach to study about organizations gitu, kita tidak bisa hilang dari yang namanya different kind of organization. Jadi kalau kita mau belajar tentang organisasi, pasti kita akan lihat berbagai jenis organisasi, berbagai tingkat analisis, dan termasuk kita menerapkan berbagai perspektif teori. Jadi mungkin kalian lihat nanti bahasannya kok kayak macam-macam kita lihatnya gitu di dalam sorga ini gitu ya. Tapi ya itu, kalau kita mau studi tentang organisasi, 3 hal ini akan kita gunakan pendekatannya. Nah, munculnya studi organisasi ini sejak adanya industrialisasi dan birokratisasi. Kenapa?
gegarasi industrialisasi inilah kemudian muncul satu konsepsi yang namanya job arrangement gitu. Karena pekerjaan itu harus di-arrange, ya sudah, mau tidak mau muncullah studi ini gitu. Konsepsi organisasi yang didominasi oleh perilaku yang bersifat instrumental dan rasional. Jadi kayak misalnya ya gitu, Helmi misalnya mau buka pabrik kerupuk gitu ya Helmi ya. Kamu mau buka pabrik kerupuk, terus kemudian gimana sih caranya bikin kerupuk? Tuh kamu pilah-pilah tuh proses pembuatan kerupuk. Nah, berdasarkan stages-stages itu setiap tahapan itu ada yang bagian ngaduk adonannya, ada yang bagian kemudian membuat adonannya itu seperti bentuk kerupuk yang kita suka makan itu, ada yang bagian kemudian menggoreng, kemudian habis itu mempaketnya ya, di packing, dan ada yang bagian kemudian mengirimkan. Nah, berdasarkan tahapan produksi itu kan industri ya, itu industri ya. Nah, itu kamu kemudian secara rasionalitas mikir, siapa ya, Helmi pilih, siapa ya yang ditaruh di bagian ngulenin adonan, kayak Milga cocok nih gitu. Milga taruh situ dengan kriteria atau kompetensi tertentu, misalnya seperti itu. Ya, sederhana aja kita ngomong tentang pabrik kerupuk. Kamu bayangkan bagaimana logika ini kemudian dipakai pada perusahaan-perusahaan besar seperti Unilever, gitu ya, atau misalnya Telkomsel gitu. Nah, ini tentu ada pola job arrangement, ya berangkatnya dari situ. Dan studi sosiologi itu melihat penyingkapan pola kerjasama yang tidak resmi justru. Kalau kita lihat hanya yang formal saja, ya itu mah udah wilayahnya teman-teman di administrasi publik dan administrasi niaga atau FE manajemen. Kita nggak mau ke sana saja. Jadi itu hanya di bagian permukaan, tapi sosiologi lebih dalam dari itu. Kenapa? Karena kita mau melihat hal-hal yang lebih informal dan justru itu lebih mempengaruhi share norma, konflik antar super dan subordinat. Ini ada statement yang sangat jelas ini yang kamu bisa dilihat di bukunya Wharton tentang Sociology of Organization. Kita nggak bisa pilah ya, kita nggak bisa memilih ya. Misalnya Mbak Nat minta Milga, Mbak Nat ada uang kira-kira 15 juta gitu. Milga, tolong Mbak Nat buatkan spaghetti. Siang-siang udah pada makan kan? Jadi nggak apa-apa ya aku ngebahas tentang makanan. So, tolong buatin spaghetti. Milga pasti mau tidak mau akan merekrut siapa yang jadi peer groupnya Milga dulu. Nah, itu kan pola kerjasama dari yang sifatnya informal. Gitu. Kalaupun kamu akan merekrut orang berdasarkan kompetensinya, that's another thing gitu. Tapi sebenarnya ikatan-ikatan sosial yang sifatnya tadi gitu, informal ini, itu menjadi nuansa juga di dalam runningnya sebuah organisasi itu ya. Dan ini nggak bisa, kemudian kita tidak bisa lepas juga dari yang namanya pola kerjasama informal. Oke, standar platformnya sebenarnya defaultnya itu kalau mau ngomong tentang organisasi itu kayak gini. Kita akan bicara konsepsi wewenang, otoritas. Di mana di dalam otoritas itu pasti ada domain. Yang kemudian di-share di dalam sebuah hierarki. Jadi hierarki yang level 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa lah gitu. Tergantung besar atau size-nya organisasi itu. Wewenang yang dikasih itu kan beda-beda. Itu makin menguatkan si domain organisasi ini sendiri. Karena ada hierarki, elemen satu dengan elemen lainnya itu saling berkoordinasi dan berintegrasi. Dan karena ada bentuk koordinasi, maka dia ada collective action. Wewenang ini sendiri kemudian menghasilkan relasi yang sifatnya asimetris antara satu elemen dengan elemen lainnya yang didukung oleh struktur yang sifatnya monosentrik. Ini standar platformnya kalau ngelihat organisasi kayak gini. Kalau mau lihat, coba deh kamu analisa perusahaan itu pakai pikiran gini aja gitu. Oke, ini adalah pure modelnya. Ini adalah model murninya yang tadi Mbak Nat bilang.
cuma pakai rasionalitas aja. Tetapi sejalan dengan waktu, ini bergeser nih standar platform ini, pure model ini tuh geser. Tidak ada organisasi yang bisa mempertahankan pure model. Kenapa? Karena selalu ada deviasi. Sebenarnya kalau menganalisa organisasi mah pakai pikiran yang ini mah cukup gitu. Gak perlu ada sosiologi organisasi itu mah. Tetapi begitu kita lihat gitu, pada penerapannya dari pure model ini, itu nggak sepure itu. Gitu. Ya. Nah, deviasinya itu tergantung apa? Tadi, organisasi itu bakal menjadi statistical structure probabilistic. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa organisasi itu tidak bisa menjalankan pure modelnya ini, standar platformnya ini. Kompleksitas itu juga menjadi pengaruh, kompleksitas baik environment maupun kompleksitas dari organisasinya itu sendiri. Dan ini tentunya memberikan konsekuensi pada hierarki, koordinasi, dan sentralisasi. Jadi kayak, ya kalian di umur sekarang kan pasti udah pernah pacaran ya, atau ada yang jomblo forever. Kalau kita pikir orang pacaran itu kan ya udah pasti satu dengan si satunya lagi, kemudian mereka akan jalan sama-sama, kemudian meniti hari demi hari, kemudian lanjut kepada hubungan yang serius, sampailah kepada jenjang pernikahan gitu, misalnya kayak gitu. Nah, organisasi itu juga gitu, punya wewenang, hierarki, sentralisasi, koordinasi, integrasi untuk mencapai goals organisasi itu. Tapi nyatanya gitu, ketika standar platform ini itu kita praktekkan, banyak deviasinya. So, what happened to them then? Ada apa gitu? Kenapa kok nggak bisa pure model itu diberlakukan? Karena ternyata hierarki itu yang tadinya ditujukan untuk menurunkan perilaku-perilaku manusia yang sifatnya random, ya gitu ya. Itu membuat orang kemudian berperilaku justru tidak seperti yang hierarki harapkan. Biasalah ya, manusia kan diatur ke kanan, mereka pergi ke kiri. Koordinasi yang kemudian bisa dicapai melalui desain-desain yang spesifik, desain organisasi yang spesifik ya, kemudian ada batasan yurisdiksi, wewenangmu bisa sampai sini aja, batasanmu boleh nyuruh orang sampai di sini, mandat yang kamu punya di sini, itu ternyata tidak bisa bekerja seperti itu. Ini contoh banget sederhana banget. Semua urusan perkuliahan nih ya, kalian sebagai mahasiswa, kalau ada masalah nih, harusnya perginya kemana dulu? Ke Mas Agus dulu. Karena Mas Agus itu adalah staf program studi yang dia paling dekat sama mahasiswa. Tapi pada kenyataannya, banyak dari kalian nggak lewat Mas Agus dulu. Twing! Langsung ngubungin nggak nanggung-nanggung. Nggak lewat Mas Agus, nggak lewat Mas Sakti, langsung banat. Ngejapri. Ini tuh udah bicara tadi, proses organisasi kayak gitu. Ini kalau kita hidup di dalam program studi ya, isu program studi. Hal lainnya, kalian berorganisasi di BEM lah, di himpunan lah gitu. Harusnya itu ada jalurnya. Kalau mau melaksanakan program, itu harus pergi ke koordinator divisinya dulu, nanti lari mungkin ke sekretarisnya. Itu kalau gambar organisasi kan biasanya gitu tuh bentuknya. Baru sampai ke ketuanya. Tapi pada kenyataannya hubungan-hubungan yang sifatnya informal bisa tuh anggota divisi jumping aja langsung ngubungin si Iksan. Okay, so it creates situation inside the organization in which lines of authority cross those information, kata kunci informations. Nah, ini yang terjadi gitu. Bentuk-bentuknya ternyata kita makanya nggak bisa menerapkan yang platform yang standar tadi. Sehingga muncullah extended model gitu. Itu nanti yang kita bahas sampai kepada tadi tuh yang namanya digital Weberianism, network organization. Karena dia muncul varian-variannya jadi kayak gitu. Extended model.
Ya, karakternya ada interdependence antara unit yang sifatnya otonomos dengan unit yang lainnya. Kemudian organisasi dari extended model ini sering dianggap bentuknya bukan yang monosentrik tapi asentrik dan multipolar konfigurasi sistem. Jadi ngelingnya macam-macam gitu. Oke. Dan basisnya tadi adalah yang banyak bold, cooperation and differentiations. Itu. Jadi si pure model itu kemudian dia mengalami perubahan-perubahan ya sejalan dengan organisasi produksi itu sendiri. Oke.